Oke, rekaman ini nanti tidak saya edit, langsung saya upload. Sekarang kita akan belajar mengenai membuat objek di chart supaya bisa langsung ini, supaya bisa langsung nyombong ya. Oke. Ya, sebelumnya kita sudah belajar logika ya. Ini, oh iya, saya buat dulu SD1. Ya, kita sudah belajar logika di sini. Saya pikir semua ini benar kok yang dikerjakan. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi. Fungsi. Ini fungsi. Kita hapus saja yang ini. Kita akan belajar fungsi dulu. Fungsi. On init ini adalah fungsi. On the init fungsi. On tick juga fungsi. Tapi itu sudah fungsi bawaan. Nah, kita bisa membuat custom fungsi custom. Misalnya, saya buat void, lalu itu. Lalu di sini kita masukkan parameter integer, double aja, double price 1, double price 2. Kemarin kita sudah menghitung besar body, itu kemarin di sini. Saya paste ke sini. Nah, body ini kemarin adalah harga dari price 1 ke price 2. Oh iya, bukan double lah, pakai integer nih. Candle 1 dengan ke price dulu deh, sorry. Price 1, price 2. Nah, ini kita buat price 1 kurang price 2. Nah, saya tulis dulu baru saya sebutkan fungsinya. Candle ini tidak perlu. In body 30, ini tidak perlu. Ini hanya untuk menghitung body, dan body sama dengan types body. Oke. Jadi ini perintahnya sama dengan yang kemarin, perintahnya hanya variabelnya price 1 dan price 2 itu kita buat di sini. Hitung. Saya compile dulu. Lalu menggunakannya adalah kita panggil fungsi hitung. Kita panggil fungsi hitung. Nah, lalu kita inputkan price 1, price 2. Misalnya price 1 ini adalah as, dan price 2 adalah bit. Koma. Nah, di sini kita, di dalam fungsi ini kita buat alert body. Kita compile. Nah, body berarti ini 8 poin ya. 8 poin dia selisih antara as dan bit. Jadi begitu
contoh membuat fungsi. Apakah bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mungkin nggak paham? Silakan. Dipahami? Ada yang memahami? Paham. Begitu membuat fungsi ya. Nah, cuman fungsi itu tadi masih void. Nah, void itu maksudnya enggak ada output dari fungsi itu. Enggak ada output dari fungsi itu. Nah, ini sekarang kita buat ada outputnya. Kita buat integer. Body double. Nah, double aja. Double hitung. Lalu kalau ada output seperti itu, jenis data bukan void, maka kita buat di sini return body. Return body maksudnya outputnya adalah body. Intinya adalah parameter input. Jadi diberikan parameter price 1, price 2, lalu outputnya adalah body. Setelah melakukan perhitungan, outputnya adalah body, alertnya kita tutup saja. Maka cara penggunaannya adalah misalnya kita buat di sini variabel double hasil sama dengan hitung dari price 1, misalnya open candle 1 dengan close candle 1. Sebelumnya saya tutup atau saya hapus saja. Lalu kita alert di sini, alert hasilnya berapa sih? Perhitungan dari open dikurang close, selisihnya. Nah, itu adalah 5. Lalu kalau 2, nah 24. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menggunakan fungsi hitung ini untuk apa? Fungsi hitung ini untuk mempersingkat pekerjaan. Karena fungsi ini sekali kita tuliskan, maka dia akan bisa digunakan berulang-ulang. Ya, begitu. Dan fungsi ini kita bisa buat lebih kompleks lagi. Misalnya hitung lalu plus 3 dan seterusnya bisa kita tambah. Nah, fungsi hitung dipakai, lalu fungsi hitung dipakai, kita compile. Daripada membuat perintah ini berulang-ulang nanti. Walaupun cara begini juga masih bisa kita persimpel kalau kita sudah belajar looping nanti. Ya, mudah-mudahan di hari Minggu mungkin looping pelajari. Nah, ini untuk hasil kemarin. Oke, bill. Nah, misalnya kita mau membuat perhitungan pola ya. Pola. Jadi kita buat misalnya pola integer, pola candle, pola dari sebuah candle yang secara berurusan. Logikanya kemarin itu adalah jika open dari candle 3 lebih besar dari close candle 3 dan ya, saya kopikan saja ini dari candle 3 lalu candle 2 lalu candle 1. Tapi ini adalah lebih kecil ya.
dan sebaliknya. Oh ya. Maka, nah di sini kita buat. Jadi pertama kita buat dulu variabel namanya result. Defaultnya adalah 0. Maka dengan kalau seperti ini logikanya, maka result jadi kita kasih misalnya 1. Lalu saya kopikan. Lalu saya balik logikanya, kalau lebih kecil dan ini lebih besar, itu sehubungan dengan pelajaran yang sebelumnya ya, bir dan bool ya, bires dan bullish. Lalu di sini return result. Maksudnya outputnya adalah sesuai dengan ini. Kalau seperti ini maka 1, kalau seperti ini 2 gitu. Nah, candle ini memang belum dipakai. Nah, ini bisa kita buat supaya candle ini dibuat di ini ditambah 3. Maka candle ini defaultnya adalah 0 misalnya. Default, kalau ada nilai defaultnya maka nggak harus diisi. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin terlalu cepat. Saya coba dulu panggil alert pola. Alert pola, buka kurung. Nah, ini harus saya isi. Nah, saya isi 1 dulu ya. Sebenarnya nggak ada artinya ini. Coba. Pola itu 0. Yang sekarang itu 0 karena nggak ada yang sesuai. Gitu. Jadi ini nggak sesuai ya. Karena candle 3 dan candle 2 harus sama. Nah, sampai di sini dipahami? Ada yang nggak paham? Paham, Su. Paham. Oke, paham ya. Oke, ya, mantap nih kelas SD. Nah, jadi kita bisa membuat fungsi yang seperti ini agak panjang, tapi bisa jadi dipermudah seperti ini ya. Nah, hanya candle ini kita mau buat pola di candle mundur satu candle, mundur 2 candle, nah kita bisa buat itu, maka candle ini harus kita tambahkan, variabel candle-nya harus kita masukkan ke sini. Maka secara manualnya bisa begini. Manual maksudnya memodifikasi manual. Candle plus, kita paste candle plus, lalu kita sini candle plus. Tapi itu agak kurang apa ya? Agak lambat itu, begitu. Tapi gimana mau bikin cepat? Kita bisa blok dulu, lalu Ctrl H, Ctrl H, kita ganti yang model seperti ini dengan kita tambahkan candle plus di dalamnya. Jadi dia akan dibuat nanti di setiap depan dari kurung kotak. Coba ya. Oke, sudah langsung diubah ke semua. Hanya ada tadi ini yang tidak terblok. Sama ini tidak terblok tadi. Jadi Ctrl H untuk mengubah. Ya seperti biasa lah Ctrl H. Nah ini dia bilang 1. Oke, berarti dia mulai mundur 1. Mundur 1. Oh ya betul nih. Ini turun, dan ini naik. Dia bilang 1. Berarti kalau bires bullish 1 ya. Open lebih besar. Oh ya, bires, betul ya. 1. Karena mundur 1 candle. Tapi kalau misalnya pola 0, ya tidak mundur, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau mundur 1, hasilnya adalah 1. Mundur 2. Nah, jadi kita bisa mendeteksi pola candle di mana saja. Di sini dengan cara seperti ini. Nah, nanti dihubungkan lagi dengan looping, maka akan mudah men-scan. Setelah kita scan misalnya, lalu kita tandain
kita buat label, ya, kita buat teks ya di chartnya. Jadi lebih mudah dengan cara begitu. Jadi itulah fungsi. Bisa kita atur sangat banyak kode di sini, tetapi ketika menggunakannya kita lebih sederhana. Sehingga kode yang seperti ini misalnya, nah ini agak ribet ini ya, tapi kita ketika sudah buat, kita bisa simpan fungsi ini di satu file yang khusus untuk fungsi. Nah, semacam stok lah di situ dia. Nah, tapi kalau di kode yang sedang kita kerjakan, kalau udah selesai fungsi itu, ya buat aja dia paling bawah. Nah, sehingga kita bisa fokus ke logika. Ya, kita lebih fokus kepada logika atau rules kita. Tidak lagi ribet untuk melihat yang fungsi-fungsi yang seperti itu. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi untuk objek. Nah, di TK tadi kita sudah belajar ini, walaupun saya tidak jelasin secara detail mengenai fungsi, karena ya kalian nggak usah pelajarin dah gitu. Pokoknya kita ke objeknya, gitu saya bilang. Nah, di sini kita akan pelajari lebih detail lagi. Sama seperti fungsi yang tadi, ada kita buat parameternya. Nah, di sini juga bisa dibuat parameternya lebih banyak. Nah, tapi di sini bisa kita buat nilai defaultnya. Artinya bisa dikosongkan. Ketika menggunakan fungsi tulis itu bisa dikosongkan. Parameter color, parameter warna. Kalau dikosongkan maka nilai defaultnya adalah yellow. Demikian juga Y bisa kita isi nilai defaultnya. Jadi berapa? X juga bisa gitu kita buat nilai defaultnya. Tapi kalau misalnya X mau isi nilai defaultnya, misalnya nilai defaultnya X ini adalah 20, maka dia nggak boleh seperti ini. Karena di sebelah kanannya ada yang nggak ada nilai default, maka nilai default ini harus di kalau sudah minta tolong mikrofonnya supaya selalu diperhatikan ya, supaya jangan menambah tugas saya. Supaya atau nanti pilihannya saya akan disable mic, jadi repot juga, kurang lancar itunya komunikasi kita. Ini saya sudah ubah posisinya, Y di sebelah kiri. Jadi kalau sudah ada nilai default diisi, maka ke sebelah kanan itu harus selalu nilai default semua. Nggak bisa ada nilai default di X, lalu di color nggak ada. Itu nggak bisa gitu. Nah, ini adalah perintah untuk object create. Object create. Saya buat dulu. Object create. Nah, object create inilah parameter yang diisi. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, object create, help. Ini agak mengganggu ini sebentar. Baik. Ke Pak reference. Ini parameter-parameternya. Nah, kalau yang seperti ini kan sudah biasa ini ya, parameter. Jadi parameter mana yang mau kita isi tergantung dari objeknya, apa yang mau kita tulis. Objek manapun boleh kita isi. Nah, di sini kita coba isi objek label. Jadi kita isi aja parameternya nih. Parameternya berarti chart, nama objek, jenis objek, dan seterusnya. Dan di bawah ini sudah dibuatkan. Di sini object create, window-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ada logika object find. Object find dicari namanya, kalau tidak ada lalu buat. Ya, karena untuk create itu hanya sekali saja untuk objeknya. Untuk nama objek yang sama nggak bisa di-create 2 kali, hanya sekali saja. Maka dibuat logika filternya di sini. Lalu setelah kita create objeknya, misalnya dalam manual saja untuk meng-create objek, setelah kita create, kita isi teksnya apa, fontnya, size-nya, warnanya, lalu di posisi mana, top right, bottom left, gitu.
misalnya bottom left ya kita buat, lalu X, Y, dan angle-nya juga, misalnya angle-nya nih 33. Nah, dia miringnya begini. Oh, oke. Nah, itu manualnya. Nah, kalau untuk dari codingnya ya seperti ini dia. Kita set object set integer. Nah, kemarin kan sudah mendapatkan account info double. Nah, kalau ini untuk mendapatkan bukan untuk mendapatkan, men-setting, untuk mengubah ya. Object set integer, object set string, ya begini dia perintahnya. Lalu posisinya kita atur dari sini. Cek X, Y, kita masuk ke sini. Nah, ketika kita memanggil di sorry, di mana? Ya, dia on tick ini ya. Saya tutup dulu. Karena kita sudah tahu menggunakan fungsi, maka kita tulis. Nah, buat nama objeknya tes, lalu teksnya yang mau diisi adalah misalnya as, lalu posisi X, Y dan X-nya. Ya, Y-nya saja mungkin 100 karena X-nya sudah default, lalu kita compile. Nah, di atas. Ini tadi cornernya adalah left upper ya. Oh ya. Kita buat left lower di bawah. Nah, dia di bawah sini. Itu harganya kita tuliskan. Di sebelah bawah ada warning implicit conversion from number to string. Jadi ada peringatan bahwa sebenarnya ini kurang baik ya. Maka kita ubahlah ini dari harga double menjadi string. Jadi dengan perintah double to string. Double to str sama aja ini, tapi double to string itu yang compatible dengan MCR5. Lalu as, digitnya berapa? Nah, digitnya ini kita tulis digit sesuai dengan digit dari pair itu. Maka tidak ada lagi warningnya. Misalnya kita buat digitnya hanya 2 juga bisa. Jadi dibulatkan dia. Nah, cuman yang tepat ini dia. Ketika kita mau menulis informasi lain, itu kan as ya. Oh, kita tambah lagi di sini. As. Tambah. Lalu kita mau buat lagi dengan bit. Maka di sini adalah informasi bit dan Y-nya tentu saja harus kita bedakan 120 karena supaya beda baris. Cuma di sini kita buat warnanya, kita koma, X-nya oke, tetap kita buat 20 dan warnanya adalah aqua. Oh iya, namanya sama, jadi harus kita bedakan ya. Nah, gitu. As ini bit. Atau bisa juga sebenarnya hanya tulisan as kita bedakan, Pak. Kita bedakan antara posisi as, tulisan as dan juga nilainya ya. Jadi as itu hanya as titik hanya as saja gitu. Hanya as. Demikian juga nih bit hanya bit informasinya. As ya.
hanya as. Lalu namanya juga harus tes 1, tes 2 harus beda namanya, tes 2. Ini adalah Y-nya. Y-nya sama tetapi X-nya berbeda. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana ya. Kita pisahkan. Ini khusus untuk nulis as, sedangkan ini khusus untuk informasinya. Ini khusus untuk nulis bit, ini khusus lagi untuk informasinya. Namanya sudah beda masing-masing, kita compile dulu. Nah, itu sudah berantakan. Maka as, ini yang harus 20, sedangkan ini harus diisi misalnya 100 X-nya. Ini Y-nya 120, nah ini 120, ini 100. Kita coba. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bit. Jadi supaya rata ya, supaya kalau kita juga bisa membuat, misalnya kita buat spasi ini supaya nggak membingungkan bagi kita, lebih mudah dipahami. Juga kita kasih. Sebenarnya dia tujuannya adalah untuk mengatur posisi supaya rapi. Supaya rapi di chart. Nah, gitu. Sehingga kita bisa mengubah as itu di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Ini Y dulu ya, Y, X. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu ditanya sehubungan dengan coding kita ini? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Kontrol H tadi kalau di manualnya di mana Pak ya? Oh, kontrol H, ini aja, kontrol H aja, kontrol H, gitu. Itu maksudnya, misalnya ada nama variabel. Tadinya kita sudah buat nama variabelnya opit, opit, opit di semua coding kita, opit. Tapi ke opit kayaknya, jadinya kita berubah pikiran, jangan opit lah, profit. Ya udah, find what, gitu. Find opit. Mau diubah menjadi apa? Profit. Nah, apakah selected text only atau semua? Nah, kalau semua ya hilangkan itu lalu replace all. Gitu. Sama seperti fungsi di Word sih, Microsoft Word gitu. Sama itu. Nanti dicoba aja. Apakah sudah terjawab? Maksud saya kalau nyari di itu Pak, di toolbar itu apa ada Pak, harus langsung Harusnya ada kontrol sih. gitu. Edit. Nggak tahu apa ada. Search. Nah ini search, ini control H, replace. Oh, replace ya, betul Pak, ada Pak. Ya. Oke, terjawab Pak. Oke. Void itu fungsinya untuk apa ya? Oke, void itu maksudnya nggak ada outputnya. Nggak ada output. Misalnya on the init, yaitu ketika EA di remove, ya nggak ada lagi outputnya apa-apa gitu. Karena udah di remove misalnya. Misalnya ini juga on tick, ya void. Ya voidnya maksudnya nggak ada outputnya. Kalau on init, nah ini ada outputnya karena misalnya on init gagal, ya, harus diberitahu nanti di situ apa, kenapa gagal gitu. Nanti kita bisa cari di sini. Gagal kenapa gitu. Ada disebutkan. Oke, kalau fungsi void dibikin MKH gimana? Fungsi MKH apa? Fungsi void. Berarti setiap saya dengar suara Om serasa lagi diceramahin. Oke. Di MKH itu bisa juga, tapi maksudnya bukan void-nya, tapi fungsinya gitu ya, fungsi. Jadi ada kumpulan fungsi di MKH, ya bisa juga. Tapi kalau saya sih, ya saya buat file khusus. Karena kalau misalnya kita buat MKH, nanti ketika kita buat EA, maka MKH itu selalu harus ada di MetaTrader itu. Jadi harus dua file yang kita pindahin.
Makanya saya nggak buat begitu. Ya, saya buat aja dokumentasinya. Nih, dokumentasi saya di sini ada banyak sekali fungsi di situ yang biasa saya gunakan. Tapi ini kan saya sudah lama juga nggak ngoding kan. Ya, udah lama saya nggak. Nah, di sini. Ini pun file-file ini saya cari-cari lagi di mana ya gitu. Dapat ya udah. Ya mudah-mudahan lah dalam Oktober November ini barangkali saya masih bisa ada waktu. Jadi begitu mengenai pertanyaan tadi. Apakah masih ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, ini ada lagi nih. Oh ya, saya baca dulu. Kalau gimana ya? Oh, kalau return itu ya maksudnya itu untuk output return. Jadi return kembali, gitu ya, kembali, mengembalikan, gitu ya. Mana tadi ya? Nah, itu hitung ini ya. Di sini tadi ada return body. Jadi kalau double price 1 dan price 2 ini adalah input, maka ada outputnya kan gitu. Nah, outputnya adalah di return body. Misalnya nih return 10, langsung default kita buat 10. Maka apapun perhitungannya ya hasilnya tetap 10. Kita coba ya. Nah, coba saya buat di sini. Oh, integer hasil. Sama dengan hitung. Hitung, nah kasih price 1 dan price 2. Saya buat 1 sama 1. Ya, 1 kurang 1. Hasilnya berapa ya? Hasilnya 10. Kenapa hasil 10? Karena ya saya udah dibuat return 10. Oke, 1 kurang 11. Nah, 10 juga mau 1 berapapun di sini tetap 10. Kenapa? Karena sudah default dia itu return-nya ya 10 dia kita itu output-nya. Tapi kalau return body variabel body, maka ini adalah tergantung variabel yang di sini. Tergantung perhitungan price 1, price 2, tergantung perhitungan di sini. Maka ya berapa perhitungannya itulah yang dikirimkan sebagai output di sini. Coba ya. Nah, kan beda ya hasilnya. Oh ya, di sini harusnya double. Saya akan baca lagi. Di return-nya kemana? Oke, sudah. Oke. Lalu nilai X dan Y itu relatif terhadap window chart. Ya, window chart ya. Kita coba ubah ya. Ini geser. Nah, dia ngikut kan? Dia ngikut. Berbeda dengan teks ya. Kalau teks dia mengikutnya ke chart ya. Mengikutnya ke chart. Tinggal parameternya aja sih yang beda. Kalau kita besar kecilkan ukuran window, posisi objeknya akan mengikuti window. Betul. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya yang SD ini Kalau mau masuk. kasih di Oh, oke ya. tengah-tengah, Pak. Apa ya? Koordinat X dan Y itu hitungannya pixel, ya, pixel dia. Pixel. So. Mau bertanya? Oke, silakan. Kalau mau kasih tulisannya di pas tengah-tengah gimana ya? Di tengah, di mana tengahnya? Antara kanan dan kiri, antara Antara kanan dan kiri ya. Dan dia fix di situ. Sebenarnya bisa sih dengan mengetahui harusnya ada window berapa ya dapatnya window ya, coba sih. Saya belum pernah buat tapi harusnya ada itu. Untuk mendapatkan ukuran dari window. Window price max.
screenshot dan X on drop. Price max, price min. Saya kurang apa? Saya belum pernah buat itu, tapi harusnya ada. Untuk apa? Kenapa buat di situ? Biasanya Terkadang Hah? ada yang perlu diletakkan di tengah-tengah gitu kadang. Oh, oke. Kayak time gitu, time server gitu kan, kalau kita buat TA taruh di tengah-tengah gitu kan, jadi bisa dilihat langsung, lihat terus. Sorry. Di tengah tapi di atas gitu, di baris atas tapi di tengah-tengah gitu. Oh, tinggal diatur aja. Misalnya ini tadi ya, nah ini sebenarnya lebih mudah bikin seperti ini. Integer X start misalnya, Y ya. Jadi kita punya variabel, mudah kita ini. Jadi X start ini plus 20 gitu. Plus 20. Jadi kalau misalnya kita ubah X start-nya jadi 200 ya mudah untuk mengubah. Oke, apa itu? Oh, window export. Itu naik dia, oh Y ya, Y berarti atas bawah, oh bukan X-nya yang harus. Oh, Y start. 300. Oh, berarti ini 100. Terus 100. Jadi ya diatur aja startnya misalnya 200, udah cocok begitu ya oke sudah. Begitu sih. Tapi kalau mau mencari itu harusnya ada sih. Tapi saya belum pernah buat. Harusnya ada. Bisa kok mengetahui ini berapa pixel gitu ya. Oke. Kalau pixel berarti beda monitor, beda hasil. Ya betul itu. Beda monitor, beda hasil. Saya ini pakai MacBook ini dan saya pakai Parallels dan kadang-kadang perlu saya sesuaikan tampilannya. Gitu. Tapi nggak terlalu masalah. Yang pada umumnya aja dia akan pas kalau buat di PC mah di mana-mana akan sama aja, paling beda-beda tipis. Kalau beda bagaimana cara supaya code kita bisa universal? Ya itu universal, coba aja dulu. Sama aja di mana-mana itu akan sama aja. Kalau buatnya di Windows ya, saya buatnya di Parallels. Kemarin agak kacau, tapi sekarang saya sesuaikan apa namanya resolusi dari Parallels ini jadinya sudah sesuai sekarang. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau dicari bisa dengan MQ4 lalu chart pixel. Chart in pixel. Oke, chart get integer. Nah, ini dia ternyata chart get integer. Chart get integer. Chart get ya integer. Kita bisa cari. Chart get integer, apa yang didapatkan di sini? Chart integer.
Chart scale, chart fix, scale fix. Ya, itulah dicari. Tapi kalau menurut saya, nah ini chart width in pixel nih. Chart width in pixel. Menurut saya enggak terlalu ribet sih di tampilan. Kalau saya. Sama dengan circuit integer, long, yaitu chart ID 0, propertinya adalah chart width integer. Lalu sub window 0. Oke, 534, tinggal bagi 2. Kemudian selain chart width in pixel ada harusnya width lebar, harusnya ada height. Nah, ini chart. Berarti kalau kita mau buat itu adalah X-nya. Berarti X ya. Ini chart width. Berarti X-nya. C2/2. CH. Kalau ini C W/2. Itu hasil. Itu dia, menurut dia itu. Tapi ya hitungannya adalah di sini dia. Ya. Dan masih ada plusnya. Nah, tapi sudah dapat lah begitu ya. Bisa menjawab, Mas? Bisa Suhu. Nanti kita kembangkan lagi Suhu. Ya, ya. Lihat. Siap. Oke. Jadi sebenarnya apapun yang nggak mesti semua sudah diajarin. Oh iya, apa ya idenya ya? Oke, langsung cari dan ya dapat juga gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang mau bertanya. Kalau looping sudah pada paham nggak looping? Belum. Dasarnya belum. Oke. Oke, inilah tantangannya. Jadi supaya tugasnya kalau di TK kan membuat tampilan yang menarik di chart gitu ya dengan warna-warni dan lain sebagainya. Maka buat yang buat SD, ini buat yang tugasnya tetap sama, yaitu membuat informasi yang menarik di chart, tetapi harus ada yang bling-bling gitu, yang kedap-kedip lah gitu, kedap-kedip, membuat kedap-kedip. Jadi jangan hanya tampilan begitu saja, tapi harus lebih atraktif gitu. Dipahami nggak? Yang berubah-ubah ya, Su? Iya, berubah-ubah. Pokoknya lebih atraktif lah, lebih menarik lah. Jangan sama dengan yang TK. TK kan menampilkan statik gitu ya. Misalnya kalau bit asnya memang berubah-ubah, tetapi dibuatkah garis bawah atau apalah gitu. Dibuat kemudian pakai wingdings ya, pakai wingdings juga. Objek bisa pakai tadi di sini kan ditanya itu ya. Oh ya, saya search aja. Wing not found.
Oh iya, di sini tadi. Objek apa? Lalu, nah ini Wingdings. Nah, pakai ini. Jadi ada logo-logo. Oh iya, sama menampilkan informasi size dari jangan terlalu banyak tugasnya, atau lebih suka banyak tugas nggak? Menampilkan informasi size dari setiap candle. Bodinya ya. Ini berapa bodinya gitu. Misalnya ini 30, ini 20 ya. Jadi ditampilkan di sini dia. Di sini. Ditampilkan di ujungnya. Apakah di atas atau di bawah ya terserah kreasi masing-masing. Tanya suhu. Oke, silakan. Itu berapa candle yang harus ditampilkan bodinya? Semua lah. Oh, ya oke lah. Udah paham nggak looping? Belum. Sudah. Belum ya. Berat kalau semuanya kayaknya Su. Oke. Nggak apa-apa lah, mungkin 20 boleh. 20 aja, tampilin 20 gitu. Mau tanya, Su. Oke, silakan. Saya pernah lihat EA, setelah dia running belum ada OP, ada tulisan kayak template gitu, sabar gitu. Setelah dia ada OP, itu tulisannya berubah sendiri. Misalnya taking profit bro atau apa gitu. Oh, oke. Gimana caranya, Pak? Nah, itu tinggal masuk kepada if. Lalu jadi if dan create gitu. Jadi misalnya nih ya, nggak ada order. Iya, belum ada. Iya, if orders. Nah, orders total ya. Untuk mendapatkan total order. If orders total sama dengan 0, maka dia yang terlihat adalah tulis name-nya aja gitu ya. Lalu teksnya adalah kapan UP-nya. Terus 100 Y 100, terus X-nya 100. Tapi posisinya kan atur aja sendiri. Nah, kapan OP-nya gitu ya. Karena nggak ada order gitu. If else kapan OP-nya. Semoga ya Nah, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, karena di on-tick dia nunggu. Nah, oke, kita kembali dulu ke ini sambil nunggu dia muncul. Sebelah kiri bawah, di sini ada possible loss of data. Kita klik 2 kali. Itu karena di sini saya rasa outputnya ini adalah long ya. Coba jenis datanya. Oh ya long. Jadi kita tulis ini long jenis datanya. Apalagi dia. Nah, di sini di perhitungannya berarti ini harusnya long gitu ya. Coba kita buat long. Apalagi ada warning. Lebih banyak warningnya, berarti nggak usah. Nah, di sini kita ubah setelah perhitungan ini, kita ubah dia jadi INT dengan cara begini. Setelah dihitung, lalu diubah dengan INT. Nah, ya. Nah, Tanya dulu. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Ini kapan OP-nya tadi ya? Kapan OP-nya? Setelah saya buat OP, misalnya. Nah, kita tunggu dulu dia ada tick-nya. Sebenarnya bisa juga. Nah, semoga OP ya gitu. Begitu ada order juga harusnya bisa juga, tapi nggak usah sampai ke situ. Oke, silakan. Saya agak nggak tahu nih, maksudnya tipe data long itu apa ya? Oh, jenis data itu. Jenis data. Ada Iya. integer, ada long. Nah, nanti pelajari sendiri aja itu di help
Skill 4, jenis data. Tolong berapa sih gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Su. Oke. Oke, yang lain silakan. Oh, saya baca di sini ada pertanyaan. Gimana cara buat objek pas ada di atas candle tanggal warna yang menggunakan harga high low candle ditambah berapa pips? Contoh ingin membuat objek seperti fraktal. Oh iya. Ini jenis ininya aja. Object label, OBJ label bukan OBJ label yang dibuat, tetapi apa? OBJ text gitu. OBJ text. Nah, kita ketikkan coba OBJ text, OBJ text. Nah, tinggal parameternya dicari aja. Apa saja yang perlu di situ nanti OBJ text. Nah, ini OBJ text. Nah, ini kan ada juga contoh di sana terkait di sini sama posisinya. Jadi inilah skripnya yang di bawah ini. Nanti tinggal dilatih-latih aja itu ya. Nah, jadi makin mudah kan? Makin mudah lah. Nggak semua ternyata harus diajarin. Kan bisa cari sendiri. Saya baca lagi. Pak, objek tulisan begitu penggunaan resource banyak nggak ya? Oh enggak banyak. Nggak banyak. Terus saya yang di grup belum dijawab. Pak rentang oke, rectangle ya sama. OBJ rectangle. OBJ rectangle. Nah, OBJ rectangle, Pak. Nah, di sini rectangle. Mana dia? Nah, ini. Ya kan? Dicontohkan juga di sini. Ya tinggal parameternya aja ganti-ganti, objek set apa aja gitu. Kan? Create rectangle, lalu di sini aja. Di sini dibuat mau di mana aja. Dari open market sampai tutup market, nah, tinggal ditentukan jam open market itu kapan, jam close market itu kapan. Nah, ini nanti pelajaran nanti siang lah ini untuk SMP ya. Untuk menggambar rectangle di chart dan menentukan apa namanya open dan close market. Nah, saya juga udah lupa open dan close market jam berapa aja. Tapi kan gampang itu di search di jam berapa aja open close market, lalu digambar di chart. Ya dapatkan waktunya, maka dapatkan candlenya. Jadi sudah dapat time-nya, time 1, time 2 sampai kapan, lalu price-nya itu gitu aja sih hitungnya semua. Jadi yang Mas maksud bukan lagi bagaimana menggambarnya, tetapi bagaimana mendapatkan time-nya kan. Nah, nanti di siang kita buat itu sebagai studi kasus, karena di kelas SMP tidak ada permintaan untuk buat studi kasus tertentu. Nanti oh ya sebelumnya money management nanti kita gabungkan lah itu. Oke, begitu Mas Ahmad. Ada lagi pertanyaan? Nah, mau tanya untuk link-linknya itu saat event on tick saja ya? Ya itu memang masih rahasia. Tapi ya terserah dalam pemikirannya gimana. Nah, dikerjakanlah bareng-bareng. Jadi buat informasi, kalau misalnya di bagian mana cocok perlu apa, di bagian mana yang cocok dibuat link-link gitu. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melatih aja, melatih kelincahan dalam membuat codingnya. Kalau saya kadang saya buat begitu untuk mendapatkan perhatian, ting 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 gitu, bukan hanya alert tapi begitu dilihat di chart langsung ada bling-blingnya gitu. Jadi tugasnya untuk SD adalah membuat informasi yang menarik di chart, tetapi lebih atraktif. Kemudian yang kedua adalah membuat informasi ukuran dari body di candle. Kalau misalnya informasi body itu kurang menarik buat teman-teman, boleh juga informasi apa yang menarik. Yang penting ada informasinya di body candle itu. Tadi kita sudah lihat juga ada di GL4 reference ya.
Jadi itu juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Rectangle tanpa background, settingannya bagaimana Pak? Manualnya aja pikir. Manualnya gimana? Maka udah itu. Lihat aja parameter-parameter di ini. Di rectangle nih. Apa saja sih itu? OBJ rectangle apa? Oh, tadi rectangle. Ya, kan ini ada draw as object juga ini kan. Nah, di sini dia. First point ini lain field rectangle. Background rectangle nih kan. Background enggak false ya. Kalau mau di belakang chart dia maka false. Kalau mau di depan chart maka true gitu. Oke, jadi demikianlah kelas kita hari ini. Tidak ada lagi pertanyaan. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga teman-teman semua tetap menjadi orang jujur ya dan orang terbuka. Jangan mendapat keuntungan dari kerugian orang lain. Siapa tahu nanti bisa menjual EA, ya tetaplah jujur, mendapatkan rezeki yang selalu dengan yang halal dan sebarkan kebaikan. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman, terjauh dari penyakit corona dan penyakit yang lain. Jaga kesehatan. Salam profit lah buat teman-teman semua ya. Terima kasih, Suhu. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih dulu atas Terima kasih. Sampai jumpa pelajaran berikutnya. Ya, terima kasih banyak, saling mendoakanlah kita. Saya izin untuk end ya, nanti saya akan langsung upload ini.